Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kalau setelah saya amati pertemuan minggu yang lalu, tugas-tugas yang kalian kerjakan, yaitu kemana Jansen ketika Inggris menyerang Pulau Jawa. Jawab 2 kata. Ternyata tidak ada seorang pun yang benar. Ya. Jadi ada yang nulis Jawa Tengah, ada yang nulis Semarang Salatiga. Yang benar adalah Jansen nanti lari ke Jogja dan Solo. Tujuannya mau minta bantuan raja-raja di kedua tempat tadi agar mau membantu Jansen ketika menghadapi Inggris. Nah, dengan demikian, maka kesimpulan saya, pertemuan-pertemuan awal yang lalu, tugas yang kalian kerjakan, yang kalian bisa menulis puluhan kata, bahkan mungkin ada yang ratusan kata, itu banyak yang kopas dari Mbah Google. Ya, setelah saya suruh cari 2 kata dengan bahasa kalian sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa. Ya, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, tugas tolong dikerjakan dengan bahasa kalian sendiri. Ya, itu bagi anak-anak yang mengerjakan, yang jumlahnya mungkin hanya 40%. Bagaimana yang lain? Sangat memprihatinkan. Ya. Jadi ingat ya, kegiatan daring ini nanti keikut sertaan kalian itu jelas dianggap kalian masuk atau tidak. Ya, jadi sangat mempengaruhi penilaian kalian. Jadi tidak hanya mengerjakan soal-soal nanti, kalian mengikuti atau tidak itu juga sangat menentukan. Dari mana melihatnya? Dari screenshot yang saya ambil nanti. Oke ya. Sekarang kita lanjut tentang bagaimana setelah Inggris nanti meninggalkan Indonesia. Seperti kita ketahui materi yang lalu, ya, mungkin bisa kita lanjut di sini. Ya, jadi gini, situasi di Indonesia ini rakyat sudah merasakan enaknya sistem liberal yang diterapkan Raffles. Padahal Belanda yang nanti berkuasa lagi di Indonesia, ya, ini harus kembali menerapkan sistem monopoli. Inilah yang jadi tantangan. Sehingga pemerintahan di Indonesia rasa-rasanya tidak mampu dipegang oleh seorang gubernur jenderal. Maka dari itu ditunjuklah
komisaris jenderal, ya, pembantu Gubjen. Ya, jadi tidak seorang Gubjen tapi melainkan 3 orang. Ketiga orang itu yaitu Vlot, Boyskers, dan Van der Capellen. Yang dengan tugas utama bisa kalian baca sendiri seperti uraian awal saya tadi. Dan perlu diketahui, bisa kita lihat di bawah itu, Raffles itu secara pribadi tidak mau meninggalkan Indonesia. Maka dari itu dia berusaha untuk meyakinkan kerajaan-kerajaan di luar Jawa agar tetap bisa kena pengaruhnya. Dan hasil karya Raffles yang sangat monumental, yaitu dia berhasil membeli Pulau Tumasik yang saat itu milik Kerajaan Johor, yang nanti dikelola dengan profesional oleh Raffles, jadi pelabuhan besar yang sekarang bernama Singapura itu. Udah ya? Nah, setelah Singapura kelihatan sangat menjanjikan, maka Inggris berusaha mempertahankan Singapura jadi kena pengaruhnya. Maka dari itu akhirnya ditandatanganilah yang namanya Traktat London 1824. Ya. Ingat ya, beda ya. Kalau dulu ada konvensi London 1814 yang isinya Inggris menyerahkan Indonesia pada Belanda. Sekarang kalau Traktat London isinya bisa kalian baca sendiri. Inilah upaya Inggris untuk mempertahankan Singapura. Ya, Anda lihat yang poin 2 itu. Jadi Belanda harus menarik diri dari jajahannya di Asia daratan. Salah satunya Singapura. Inggris harus menarik diri dari Nusantara dan menyerahkan Bengkulu, Bangka, dan Belitung kepada Belanda. Jadi Raffles sebelum menguasai Singapura itu sudah bisa menguasai Bengkulu, Bangka, dan Belitung. Ya, di Bengkulu masih ingat kalian, yaitu ditemukannya bunga bangkai yang diameternya terbesar di dunia. Kemudian ada garis paralel Singapura, ya, di mana sebelah utara itu milik Inggris, sebelah selatan milik Belanda. Hanya saja wilayah Indonesia yang namanya Aceh itu ada di sebelah utara. Seharusnya dikuasai Inggris. Tapi dalam hal ini Aceh dijadikan daerah buffer state atau daerah pemisah antara kekuasaan Inggris dan Belanda. Nah, dengan tugas utama tadi, masih ingat kalian ya? Maka Komisaris Jenderal mengambil langkah-langkah seperti ini. Sudah kalian baca sendiri.
Ya, jadi ingat Belanda tahun 1830-an ini hancur lebur luluh lantah, terutama dalam bidang perekonomian. Kenapa? Ada dua hal. Ya, Belanda terlalu banyak menguras biaya untuk meredam perjuangan Diponegoro. Dan yang kedua, terjadinya perang saudara di negeri Belanda sana antara umat Katolik dengan umat Protestan. Yang perang saudara ini akhirnya menjadikan Belanda pecah jadi dua, yaitu Belanda dan Belgia. Nah, untuk menutup keuangan tadi, maka Van den Bosch yang tahu persis kondisi Indonesia, atau khususnya daerah Jawa, maka dia memberi keputusan. Inilah memorandum dari Van den Bosch. Daerah-daerah talukan harus memberi keuntungan material bagi Belanda. Ya, keuntungan yang memang menjadi tujuan penaklukan. Jadi Jawa itu harus memberi keuntungan buat Belanda. Kita ketahui Jawa ini tanahnya subur, orangnya malas. Nah, disitulah tanah yang subur ini harus dimaksimalkan. Orang itu harus kerja, ya, jangan berpangku tangan, jangan diam saja. Nah, sekarang kita lanjut pemerintahan Hindia Belanda. Inilah aslinya Belanda menjajah Indonesia itu. Ya, artinya pemerintah Belanda itu menjajah Indonesia ya ini 1816 sampai 1942. Ya, sesuai dengan memorandum Van den Bosch tadi, maka muncullah istilah Kulturstelsel, yaitu kewajiban pada rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Inilah yang nanti populer dengan istilah tanam paksa. Ingat prinsip dari Van den Bosch yang bawah itu. Barang siapa yang berkuasa di suatu daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya. Jadi tanah Jawa dan penduduk Jawa itu diapakan saja tergantung pada yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Belanda. Ya. Jadi Van den Bosch berkeinginan untuk memaksimalkan orang-orang Jawa yang malas ini disuruh kerja. Karena tanah Jawa subur, maka diharuskan menanam tanaman ekspor yang nanti dijual ke Eropa dan menghasilkan keuntungan yang besar buat menutupi kekosongan kas negara Belanda. Nah, mungkin sudah kita singgung sedikit tadi latar belakang tanam paksa. Silakan dibaca dulu 1 menit.
Ya, yang pertama, Belanda ini di negaranya sana, ya, ini terlibat perang koalisi, di mana negara-negara di Eropa termasuk Belanda perang menghadapi Prancis yang dipimpin Napoleon. Nah, sudah bisa kita tebak, Belanda pasti menguras uang, tentu diambil dari kas negara. Yang kedua, pemisahan perang saudara tadi yang saya singgung, ya, pemisahan negeri Belanda yang jadi Belanda dan Belgia. Ini juga menguras biaya yang besar yang diambil dari kas negara. Yang ketiga, ini nanti kita bahas berikutnya, perang Diponegoro ini juga menghabiskan biaya yang sangat besar karena dipakai untuk melakukan taktik benteng stelsel. Itu memakan biaya yang besar. Nah, ketiganya ini nanti mengambil kas negara, akhirnya kosong. Dan tidak hanya kosong saja, Belanda punya hutang yang banyak. Tanaman ekspor sisa lalu yang diharapkan bisa memberi pemasukan ternyata tidak bisa, yaitu tanaman kopi. Sistem liberal yang diterapkan di awal ambil alih dari Inggris ini juga tidak memberi keuntungan pada negeri Belanda. Nah, disinilah permasalahannya, sehingga Belanda harus memberi atau meminta pada tanah jajahan untuk menghasilkan keuntungan yang besar yang nanti diberikan pada pemerintah Belanda. Supaya bisa jalan, dibuatlah aturan-aturan tanam paksa. Ya, bisa kalian baca. Ya, kalau kita lihat aturan ini, tanam paksa sangat ya berperkemanusiaan lah, ya, yang nanti pelaksanaannya beda 180 derajat. Ya, kita lihat, setiap daerah harus menyediakan 1/5 tanah pertanian. Nah, dan itu harus ada persetujuan dari penduduk. Kalau penduduk tidak setuju, maka tidak bakal diserahkan tanah itu kepada pemerintah. Tanah yang diserahkan, yang 1/5 itu bebas pajak. Lihat yang ketiga. Keempat, kelebihan hasil tanaman jika melebihi pajak diberikan kepada petani. Enak ini, ya. Pekerjaan untuk kultur stelsel tanam paksa tidak melebihi waktu menanam padi. Jadi untuk menanam kopi dan yang lain-lain itu tidak akan melebihi untuk menanam padi sebagai kebutuhan pokok petani. Kalau tanaman ekspor itu mengalami kegagalan, dan kegagalan itu bukan kesalahan petani, itu murni tanggung jawab pemerintah. Jadi petani jangan disalahkan. Bagi rakyat yang tidak punya tanah,
ini wajib bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 1/5 kali 1 tahun. Dan pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi. Jadi nanti yang paling berperan itu adalah penguasa-penguasa pribumi. Ya. Artinya ya kepala desa dan seterusnya itu. Tapi sekali lagi aturan-aturan tadi tidak sesuai dengan pelaksanaan. Semua aturan tadi dalam pelaksanaannya menyimpang semua. Ya, kalau Anda perhatikan persis beda sama sekali dengan aturan. Ya, saya kira tidak usah saya jelaskan, bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang yang bawah itu, yang cetak kecil itu. Jadi supaya pelaksanaan tanam paksa ini berjalan dengan baik, ya, maka pemerintah Belanda memberi motivasi kepada penguasa pribumi, bupati ke bawah sampai kepala desa, yaitu berupa kultur prosenten. Jadi ada persen buat penguasa-penguasa pribumi apabila daerah-daerah atau desa tadi bisa menyerahkan hasil yang melebihi dari batas minimal, ya. Nah, sisanya nanti bisa diberikan berapa persen kepada penguasa daerah, ya. Sehingga termotivasi ini sebetulnya penguasa pribumi lah yang nanti menekan rakyatnya sendiri guna mendapatkan persen, ya. Gimana akibat tanam paksa yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia? Nah, kita lihat bagi Belanda dulu. Sudah? Bagi Belanda hasil tanaman ekspor, ya, ini betul-betul sangat menguntungkan buat Belanda dijual ke Eropa. Jadi keuntungannya ini luar biasa. Sehingga yang semula tujuannya untuk menutup kas negara itu sebetulnya dilaksanakan dalam waktu hanya 3-4 tahun, 3-4 tahun itu sudah tertutup kas negara Belanda yang kosong itu. Tapi karena keuntungannya yang sangat menggiurkan, maka dijalankan terus sampai berjalan 40 tahun, ya. Bahkan ada tanaman-tanaman khusus yang nanti melebihi waktu itu. Yang kedua, nah, perusahaan pelayaran Belanda yang semula tidak jalan karena tidak ada barang yang diangkut, maka sejak dilaksanakan tanam paksa,
barang-barang dari Indonesia sangat melimpah, sehingga perusahaan-perusahaan pelayaran Belanda ini nanti ya sangat mendapatkan keuntungan besar dalam mengangkut barang-barang dari Indonesia ke Eropa. Ya. Semuanya Belanda untung. Yang ketiga, pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan oleh pengusaha Cina, nah kemudian diambil alih ya oleh pengusaha-pengusaha Belanda ya, karena keuntungannya besar. Dan yang keempat, Belanda mendapatkan keuntungan yang besar. Tahun pertama saja sudah 3 juta gulden. Belum tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Sungguh luar biasa keuntungan buat Belanda. Ya. Bagaimana buat orang Indonesia? Pasti kebalikannya. Ya. Kita lihat bagi bangsa Indonesia, kemiskinan dan penderitaan fisik serta mental yang berkepanjangan, ya, karena dipaksa harus kerja ke berbagai wilayah Indonesia, ya, beban pajak yang berat, karena tanah yang diserahkan pada pemerintah pun harus bayar pajak. Penanaman padi mengalami kegagalan karena tenaga difokuskan untuk menanam tanaman ekspor. Kalau penanaman padi mengalami gagal panen, sudah bisa ditebak yang keempat itu. Orang akan mengalami kelaparan. Ya. Jadi di mana saja akan terjadi kelaparan, terutama daerah-daerah itu. Nah, karena di berbagai tempat mengalami kelaparan, maka mereka banyak yang meninggal. Dampaknya yang nomor 5 itu, ya, penduduk mengalami penurunan. Nah, yang ke-67 itu ada sisi positifnya sedikit, yaitu rakyat Indonesia mengenal teknik penanaman jenis tanaman baru. Jadi diajari nanam tebu itu begini dan seterusnya, yang semula tidak pernah itu. Yang terakhir, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Jadi yang semula orang Indonesia itu hanya menanam kebutuhannya sendiri, maka ternyata nanam tanaman jenis ini dan seterusnya itu memberikan keuntungan. Nah, jadi ada keinginan suatu saat yaitu menanam tanaman ekspor. Gimana reaksi terhadap tanam paksa, baik bagi rakyat Indonesia dan Belanda? Bagi rakyat Indonesia, jelas nanti akan timbul perlawanan. Ya, bisa kita lihat daerah-daerah yang mengadakan perlawanan. Ya, gimana bagi Belanda? Bagi Belanda nanti ada 2 kelompok yang mengadakan perlawanan terhadap tanam paksa, agar tanam paksa itu dihapus.
Yang pertama itu kaum pengusaha. Jadi kaum kapitalis Belanda, orang-orang Belanda yang punya uang, ini minta tanam paksa itu dihapus karena memberi keuntungan kepada pihak pemerintah Belanda saja. Sedangkan kaum pengusaha Belanda tidak mendapatkan bagian keuntungan sama sekali. Minta agar diganti dengan kebebasan berusaha, supaya kaum pengusaha juga kecipratan rezeki pelaksanaan tadi. Kemudian yang kaum humanis, orang Belanda ini, ya, yang tak tega melihat penderitaan orang Indonesia. Siapa mereka? Terutama dua tokoh ini. Yang pertama adalah Baron van Hove. Ini anggota parlemen atau DPR lah Belanda, ya, yang menyatakan di forum musyawarah di DPR atau di parlemen Belanda bahwa tanam paksa itu tidak manusiawi. Jadi tanam paksa yang memberi keuntungan di negeri Belanda yang sangat dibangga-banggakan oleh pemerintah Belanda, ya, yang dibangga-banggakan adalah Van den Bosch itu. Tapi di mata Baron van Hove, pelaksanaannya di Jawa itu sangat tidak manusiawi. Itu harus dihapus itu. Ya. Yang kedua, Edward Dosdecker. Dia memprotes tanam paksa lewat tulisan yang berjudul Max Havelaar dengan nama samaran Multatuli, saya menderita. Jadi gini, Dosdecker ini buat ya semacam karya sastra lah, ya, tulisan yang nanti ada kehidupan seorang namanya Saija yang punya, ini seorang janda yang punya anak 7 orang yang tidak bisa makan, ya. Nah, tulisan ini nanti, ya, novel lah katakanlah, novel ini nanti dibaca tidak hanya di Indonesia, itu sampai ke negeri Belanda. Jadi masyarakat Belanda banyak yang membaca Max Havelaar ini. Nah, akhirnya masyarakat tahu, oh ternyata kehidupan di tanah jajan itu memang sangat menderita. Nah, disitulah protes dari berbagai pihak ini yang akhirnya membawa tanam paksa harus dihapus, ya, diganti sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi liberal nanti kita bahas minggu depan, ya. Nah, kali ini tidak saya beri tugas. Kalau nanti saya beri tugas lagi, ya, jangan sekali-kali ambil dari Mbah Google. Kerjakan sendiri sebisa mungkin. Buka buku, ya, belajar yang baik. Ya, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.